Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sehat, salam sejahtera, dan salam tetap semangat. Anak-anakku kelas 8 mungkin ada yang belum tahu dan belum pernah melihat memang ya, karena masa pembelajaran pandemi tahun kemarin kita terus daring, jadi belum pernah tatap muka secara langsung. Maka perkenalkan, saya Rani Sukron, guru pengampu pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 57 Surabaya. Perlu diketahui anak-anakku kelas 8 semuanya bahwa di semester awal ini materi kita tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti diawali oleh bab pertama, yaitu meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Yang akan kita bahas nanti adalah pertama, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah nanti kita akan ulas, kita akan gali, kita akan korek bagaimana sebenarnya pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang kedua, nama-nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. Kita juga akan bahas, kita akan ulas, akan gali informasi yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga, penerapan perilaku mengamalkan ajaran Allah dalam kitab suci Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus dan hikmahnya yang terkandung di dalam kitab Al-Quran. Jadi 3 poin ini yang nanti insya Allah kita akan bahas di bab pertama ini. Yang pertama, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertiannya apa? Maka inilah, percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya, kepada para nabinya, kepada para utusannya. Percaya ya, dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Terus pengertian berikutnya adalah ajaran yang terdapat pada kitab-kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Itu adalah pengertian. Adapun dalil atau dasar diturunkannya kitab-kitab Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanah subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila shiratim mustaqim. Ini cuplikan dari Quran surat Al-Maidah surat yang kelima, ayatnya ayat 16. Adapun artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Cuplikan daripada Quran surat Al-Maidah surat kelima, ayatnya ayat 16. Nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul penerimanya siapa saja? Mari kita ulas. 1. Kitab Taurat, diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Adapun Taurat berarti hukum atau syariat. Ini kitab ini diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Beliau adalah nabi yang memiliki kemampuan merubah tongkatnya menjadi ular itu ya. Atau istilahnya beliau juga punya mukjizat, kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan Allah langsung meskipun tidak lama atau bahkan hanya sekejap. Tapi karena kemampuan manusia
tidak mampu untuk bisa mengetahui kebesaran sehingga beliau tidak sadarkan diri. Kemudian diperuntukkan bagi kaum Bani Israel, kaum Yahudi, kaumnya Nabi Musa. Kemudian ditulis dengan bahasa Ibrani, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa, bahasa Inggris juga bukan, tapi bahasa yang disampaikan di dalam kitab Taurat ini adalah bahasa Ibrani. Quran surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 49, di sana menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun, yang artinya dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa alaihissalam kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Quran surat Al-Mu'minun, ini surat yang ke-23 ayatnya ke-49. Kemudian pokok-pokok ajaran yang ada di dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai, yaitu zamannya Nabi Musa. Satu, ini ajaran pokoknya adalah yang pertama perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyekutukan, tidak memusyrikkan. Kemudian larangan menyembah patung atau berhala. Jadi hanya kepada Allah kita sembah. Zamannya itu, zamannya Bani Israel ya. Larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia. Jadi namanya dibuat mainan, nama-nama Allah jangan dibuat mainan. Kemudian 4, perintah menyucikan hari Sabtu, memuliakan hari Sabtu. Kemudian perintah menghormati kedua orang tua, bagaimanapun orang tua adalah yang sudah mendidik kita, melahirkan kita, memenuhi semua kebutuhan kita, maka seyogianya, sudah seharusnya, sudah menjadi kewajiban kita harus selalu hormat dan patuh. Larangan membunuh sesama manusia, nggak boleh saling bertengkar, apalagi saling bunuh-bunuhan. Karena bagaimanapun nyawa adalah sesuatu yang harus dijaga, harus dijaga, harus dirawat, harus dilindungi. Kemudian larangan berbuat zina. Kemudian larangan mencuri, mengambil milik orang lain itu ya. Larangan menjadi saksi palsu. Kemudian larangan mengambil hak orang lain ya. Oke, lanjut yang kedua, kitab Zabur. Ini diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kepada siapa? Diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Diperuntukkan bagi kaum Bani Israel juga, kaum Yahudi di daerah Yerusalem. Kemudian ditulis dengan bahasa Kipti. Kalau tadi bahasa Ibrani, kitab Taurat. Nah, kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud menggunakan bahasa Kipti. Berisi doa-doa zikir, nasihat-nasihat, dan hikmah-hikmah. Atau istilahnya apa ya? Kalam-kalam hikmah. Perkataan-perkataan yang baik, yang bijak. Adapun Quran surat Al-Isra surat ke-7 ayat yang ke-55, di sana menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'di wa ataina Dawuda zabura, yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud, kepada Nabi Daud alaihissalam. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 55. Kemudian yang ketiga, kitab Injil diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Nah, ini qala Nabi Abdullahi, qala inni Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya, yang artinya dia Isa berkata, sungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran surat Maryam surat yang ke-19 ayatnya yang ke-30. Nah, adapun kepada siapa kitab Injil ini diturunkan, diberikan, maka disinilah diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam.
Untuk siapa? Diperuntukkan bagi kaum Nasrani di daerah Yerusalem. Orang-orang Nasrani ya. Ditulis dengan bahasa Suryani. Kemudian Quran surat Maryam ayat 30 ini yang tadi yang sudah Pak Sukron ucapkan bahwa qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya, yang artinya dia Isa berkata, sungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Ini pengakuan daripada Nabi Isa alaihissalam. Sehingga benar kalau di kita, keyakinan kita bahwa Nabi Isa adalah nabi ya. Nah, nabi bukan Tuhan, bukan sesembahan, tapi sama seperti kita manusia. Hanya bedanya beliau derajatnya lebih mulia dibanding orang-orang kita, orang-orang pada umumnya. Oke, lanjut. Adapun isi ajaran kitab Injil adalah sebagai berikut, di antaranya: satu, perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Samping ada kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Nah, yang terakhir anak-anakku, kitabnya Allah yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Nah, ini diturunkan pada abad ke-7 Masehi, kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi. Nah, adapun kitab ini diwahyukan, disampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Wahyu pertama diturunkan di Gua Hira. Quran surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 3. Adapun bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Artinya, dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran surat Ali Imran surat yang ketiga ayat yang ketiga. Adapun pokok ajaran daripada kitab Al-Quran terkandung diantaranya adalah: satu, akidah, keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini malaikat-malaikat Allah. Yang kedua, akhlak, budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Kemudian yang ketiga adalah ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya. Kemudian yang keempat, muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia, ya, interaksi sosial. Yang kelima, tarikh, sejarah, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu. Jadi itulah isi ajaran kitab Al-Quran. Nah, yang pertama, kitab Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kemurnian Al-Quran sebagaimana tertuang dalam firman-Nya. Al-Quran diturunkan sebagai pedoman hidup manusia, petunjuk dalam menjalani hidup agar bahagia dunia dan akhirat. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kemurnian Al-Quran sebagai mana tertuang di dalam firman-Nya. Mana itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
diturunkan secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau kurang lebih 23 tahun. Jumlah surat dalam Al-Quran sebanyak 114 surat. Ayat yang diturunkan di Mekah dinamakan surat Makkiyah. Sedangkan surat yang diturunkan setelah hijrah ke Madinah disebut surat Madaniyah. Sehingga ada dua jenis ya. Ada surat Makkiyah, ada ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah turun di kota Mekah, ayat Madaniyah turun di kota Madinah. Setelah beliau hijrah ke Madinah. Perbedaan kitab dengan suhuf. Nah, sekarang kitab, kalau kitab adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang diterima oleh para rasul, yang sudah dibukukan, sudah dibendel, sudah dikumpulkan. Kalau suhuf, wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang diterima oleh para rasul yang masih berupa lembaran terpisah, masih berupa manuskrip, masih berupa potongan-potongan ya, masih berupa pecahan-pecahan, artinya belum terkumpulkan, belum tersempurnakan, masih lembaran-lembaran. Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf, Nabi Musa menerima 10 suhuf juga. Jadi ada perbedaan. Nah, keutamaan Al-Quran, satu, isi kandungannya lengkap karena mencakup segala aspek kehidupan manusia. Kedua, keutamaannya adalah susunan bahasanya yang sangat indah. Ketiga, membaca dan mendengarnya merupakan ibadah. Yang keempat, keutamaan Al-Quran memuliakan akal pikiran manusia. Yang kelima, menjadi penawar penyakit apapun. Keutamaan Al-Quran ya. Yang keenam, membenarkan keberadaan kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdahulu dan menyempurnakan hukumnya. Kemudian yang ketujuh, hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedelapan, keutamaannya adalah tidak pernah mengalami perubahan karena terpelihara kemurniannya hingga akhir zaman. Kemudian yang 9, dan memadukan antara ilmu iman dan amal perbuatan. Ini istilahnya komplit ya. Komplit dalam Al-Quran itu ada semua. Nah, sekarang hikmah. Hikmah yang dapat diambil dari adanya kitab-kitab Allah. Satu, hikmahnya adalah memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Dua, hikmahnya adalah pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran, menjadi pedoman, menjadi pegangan, menjadi acuan. Yang ketiga, hikmahnya adalah bisa memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Hal ini bisa menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi umat manusia saat ini dan yang akan datang tentunya ya. Kemudian hikmah yang keempat, manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hamba dan makhluknya. Hikmah yang kelima, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena di dalam kitab dijelaskan tentang perilaku yang baik dan yang buruk. Hikmah berikutnya, mampu dapat mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. Yang kesembilan, hikmahnya meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan ujian dan musibah yang menimpa pada dirinya, pada setiap manusia. Kemudian hikmah berikutnya, hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Hikmah berikutnya, memiliki sikap toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, tenggang rasa, saling menghormati,
dan menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama lain ya. Nah, ini yang C, penerapan perilaku mengamalkan ajaran Allah dalam kitab suci Al-Qur'an dalam keseharian. Penerapannya satu, senantiasa meluangkan waktu membaca Al-Qur'an meskipun satu lembar, satu ayat dan sebagainya. Senantiasa meluangkan waktu untuk mentadaburi Al-Qur'an, menggali informasi, yakni membaca dan memikirkan artinya. Kemudian menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup buat pegangan. Pedoman hidup artinya tingkah laku sehari-harinya berpedoman pada Al-Quran. Kemudian yang ketiga, menghafal ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Kemudian menyampaikan nilai-nilai kebenaran di dalam Al-Quran kepada sesama. Sekian dan terima kasih kami sampaikan kepada anak-anakku. Yang terakhir, tetap jaga kesehatan. Terapkan selalu protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Gunakan masker, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, dan jangan tinggalkan asupan makan yang bergizi. Makan yang enak, tidur yang nyenyak, dan pikiran yang fresh. Jaga pikiran Anda, karena separuh daripada penyakit diawali dari rasa, pemikiran, atau gambaran pemikiran yang tidak baik. Sehingga harus selalu fresh pikiran ini jangan galau, jangan stres, dan santai, enjoy. Kita menikmati hari-hari sebagaimana seperti biasa. Ma'akumun najah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.